Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah perilaku keorganisasian pada minggu setelah UTS, ya udah 3 minggu setelah UTS ya. 4 minggu deh. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya budaya organisasi. Nah, apa itu definisi budaya organisasi? Jadi budaya organisasi itu adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Jadi sistem makna bersama itu maksudnya di situ ada sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Nah, adapun karakteristik budaya organisasi, yang satu itu ada inovasi dan keberanian mengambil risiko. Jadi sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Nah, yang kedua itu ada perhatian pada hal-hal yang rinci. Nah, di sini sejauh mana karyawan itu diharapkan untuk menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal yang masih sangat kecil di dalam organisasi. Nah, yang ketiga itu ada orientasi hasil. Jadi sejauh mana manajemen itu fokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang terakhir itu ada orientasi orang. Nah, sejauh mana keputusan-keputusan manajemen itu mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima itu ada orientasi tim. Jadi sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam ada keagresifan. Nah, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai di dalam organisasi. Nah, yang terakhir itu ada stabilitas. Nah, di sini sejauh mana kegiatan organisasi itu dapat menekankan dan mempertahankan status quo dalam pertandingannya dengan perbandingannya. Nah, di sini ada sumber utama dari kultur organisasi. Jadi kultur organisasi atau budaya organisasi itu tidak timbul begitu saja. Jadi itu ada sumber-sumber yang mempengaruhi adanya budaya organisasi di dalam organisasi. Jadi yang satu itu ada budaya masyarakat, ada budaya nasional. Jadi di sini budaya organisasi itu dikatakan atau dibuat atau diadakan itu di mana organisasi itu berada secara fisik. Jadi misalnya organisasi itu berada di suatu negara, maka budaya masyarakat atau budaya nasionalnya itu akan diambil untuk menjadikan dalam budaya organisasi. Yang kedua itu ada visi, gaya manajerial, dan kepribadian. Jadi di sini budaya organisasi itu dilihat dari para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan, yang mana yang paling tinggi, yang mana yang paling ini, itulah yang akan diambil sebagai budaya organisasi. Yang ketiga macam bisnis yang digeluti dan network of business development. Jadi macam-macam bisnis apa saja yang digeluti dalam organisasi itu bisa mempengaruhi atau sumber utama yang mempengaruhi budaya organisasi, dan juga lingkungan bisnisnya yang alami ya. Di situ juga dijadikan sebagai sumber utama yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang kelima itu ada struktur organisasi. Di sini misalnya itu struktur birokratis itu akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Jadi misalnya kalau kita demokratis dalam suatu organisasi, maka itu akan melahirkan pula budaya yang cenderung demokratis seperti itu. Nah, pelanggan, ini sih perilaku pelanggan juga akan mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Dan terakhir itu ada tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai atau dalam artefak. Nah, apakah organisasi itu mempunyai budaya yang seragam? Jadi, budaya dominan itu menggambarkan nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh sebagian besar anggota organisasi. Sedangkan subbudaya itu budaya kecil di dalam organisasi yang ditentukan oleh tanda-tanda dan pemisahan secara geografis. Ada juga yang namanya nilai inti, jadi nilai-nilai utama atau dominan yang diterima secara keseluruhan dalam organisasi. Yang terakhir budaya kuat, jadi suatu budaya di mana nilai inti organisasi itu dipegang secara intensif dan dianut secara luas. Nah, di sini ada ciri-ciri budaya yang kuat. Jadi ciri-ciri budaya yang kuat itu seperti anggotanya itu loyal terhadap organisasi. Jadi pedoman bertingkah laku itu dipatuhi oleh anggota organisasi. Jadi nilai-nilai organisasi dihayati dan dilaksanakan dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, menurutnya
turnover. Jadi maksudnya itu keluarnya pegawai atau anggota organisasi tersebut yang terus-menerus kayak gitu. Adanya kepaduan dan komitmen terhadap organisasi, memberikan tempat khusus sebagai pahlawan perusahaan, dan dijumpai banyak ritual. Terbentuk kelompok-kelompok yang saling bertentangan yang satu sama lain. Ini ada ciri-ciri budaya lemah ya. Itu yang kedua, itu kesetiaan kepada kelompok itu melebihi kesetiaan kepada organisasi. Jadi yang ketiga, anggota itu tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Nah, prinsip dalam mengukur layak atau tidaknya pengambilan keputusan itu satu, menyediakan lingkungan kerja yang akrab dan saling menghargai serta menjunjung martabat satu sama lain. Terus mencakup adanya perbedaan, terus keunggulan dalam penjualan, cita rasa, dan pengiriman kopi. Semangat dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, terus kontribusi secara positif terhadap masyarakat, kesadaran bahwa keuntungan adalah penting untuk kesuksesan masa depan. Jadi budaya vs formalisasi. Jadi budaya kuat itu meningkatkan konsistensi perilaku dan bisa menggantikan formalisasi. Jadi budaya organisasi itu melawan budaya nasional. Jadi budaya nasional itu mempunyai dampak yang besar terhadap karyawan daripada budaya organisasi. Jadi warga negara yang diseleksi untuk bekerja di perusahaan asing adalah orang yang tidak khas dengan anggota negara mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh budaya? Jadi fungsi budaya itu ada satu, yaitu mengidentifikasi batasan antara organisasi yang satu dengan yang lain, membawa rasa identitas untuk anggotanya, memfasilitasi tumbuhnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi, meningkatkan stabilitas sistem sosial, dan sebagai pembuat makna dan mekanisme kendali untuk membentuk perilaku karyawan. Nah, di sini menurut Robbie dan George, itu budaya berpotensi disfungsional terhadap keefektifan suatu organisasi. Jadi hambatan untuk perubahan. Jadi budaya menjadi kendala manakala nilai-nilai yang dimiliki bersama tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi hambatan bagi keberagaman itu budaya membatasi tentang nilai dan gaya yang dapat diterima, di mana perbedaan-perbedaan dengan mayoritas anggota akan menciptakan paradoks. 3. Hambatan bagi akuisisi dan merger. Jadi keputusan akuisisi dan merger tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial saja, tetapi juga kesesuaian kultur menjadi fokus utama. Nah, asal mulai budaya. Jadi pendiri penyewa karyawan yang berpikir dan merasakan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Pendiri mengindoktrinasi dan mensosialisasikan pemikiran dan perasaan mereka kepada karyawan. Perilaku pendiri merupakan suatu model peran yang menganjurkan karyawan untuk mengenal mereka dan kemudian memasukkan kepercayaan, nilai, dan asumsi-asumsi mereka. Nah, di sini ada unsur-unsur pembentuk budaya. Jadi ada lingkungan usaha, nilai-nilai, pahlawan, ritual, dan jaringan budaya. Nah, bagaimana budaya terbentuk? Jadi di sini jelaskan kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Jadi filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Nah, tindakan dan ucapan manajemen puncak itu memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Organisasi harus membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses inilah disebut dengan sosialisasi. Nah, kultur itu ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan, kisah, ritual, simbol-simbol material, dan bahasa. Nah, menjaga budaya agar tetap hidup itu ada namanya seleksi, yaitu menaruh perhatian tentang bagaimana calon akan menyesuaikan dengan organisasi, menyediakan informasi kepada calon tentang organisasi. Nah, di sini manajemen puncak itu ya senior eksekutif membantu penetapan norma-norma perilaku yang dipakai organisasi. Sosialisasi itu yaitu proses yang membantu karyawan baru beradaptasi dengan budaya organisasi. Nah, tahapan dalam proses sosialisasi itu ada pre-arrival stage. Nah, periode pembelajaran yang terjadi sebelum karyawan baru bergabung dengan organisasi. Nah, ada encounter stage ya di sini. Tahapan di mana karyawan baru melihat apa yang diinginkan organisasi dan menghadapi kemungkinan penyimpang antara harapan dan realitas. Metamorphosis stage. Nah, tahapan di mana karyawan baru berubah dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi.
Nah, seperti dilihat di sini, tahapan dalam bersosialisasi ada pre-arrival, encounter, metamorphosis yang menghasilkan productivity, komitmen, dan turnover. Nah, penciptaan budaya organisasi yang pantas yaitu karakteristik organisasi yang mengembangkan standar etika yang tinggi. Jadi toleransi yang tinggi terhadap risiko, keagresifan yang rendah sampai sedang, jadi fokus pada cara seperti pada hasil. Nah, tindakan manajerial dalam mengenalkan budaya itu ada modal peran yang nyata, mengkomunikasikan harapan yang pantas, penyediaan pelatihan etika, dan pengharapan tindakan etis dan hukuman bagi yang tidak etis, dan penyediaan mekanisme perlindungan. Nah, di sini ada cara menciptakan kultur tanggap terhadap pelanggan, yaitu pertama adalah jenis karyawan itu sendiri. Jadi organisasi yang berhasil telah merekrut karyawan yang ramah dan bersahabat. Yang kedua adalah tingkat formalitas yang rendah. Itu aturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku tidak berkaku. Ketiga adalah penguatan tingkat formalisasi yang rendah melalui pemberdayaan karyawan untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat adalah keterampilan mendengarkan yang baik, dan kelima adalah kejelasan peran. Nah, di sini ada tindakan manajerial seperti seleksi, yaitu merekrut orang-orang yang menunjukkan kelemahan, antusiasme, dan sikap penuh perhatian. Ada pelatihan dan sosialisasi. Tindakan ini untuk membuat karyawannya sudah ada lebih fokus pada pelanggan. Desain struktur itu yang manajemen membebaskan karyawan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan yang senantiasa berubah. Yang keempat itu pemberdayaan, yaitu memberi kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan sehari-hari yang memungkinkan karyawan membuat keputusan seketika untuk memuaskan pelanggan. Nah, itu lanjutannya itu kepemimpinan. Jadi pemimpin melalui ucapan dan tindakannya itu memperlihatkan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, evaluasi kinerja itu kinerja berbasis perilaku yang diukur dari upaya, komitmen kerja tim, keramahan, dan kemampuan memecahkan masalah pelanggan ketimbang berdasarkan hasil terukur yang dicapai. Nah, sistem imbalan itu manajemen perlu memberikan imbalan yang layak, yang juga merupakan penghargaan, kenaikan gaji, promosi yang berdasarkan pada layanan pelanggan yang luar biasa. Nah, bagaimana budaya organisasi berdampak terhadap kinerja dan kepuasan? Nah, karyawan membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif seperti tingkat toleransi terhadap risiko, penekanan pada tim, dan dukungan orang. Banyak lagi ya, ada team orientation, aggressive stability. Nah, persepsi ini pada dasarnya yang membentuk budaya organisasi. Jadi persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Dengan dampak yang semakin besar dengan semakin kuatnya kultur. Nah, sampai sini pertemuan kita video pembelajaran ini semoga dapat memberikan tambahan ilmu. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.